Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah analisis struktur. Kita lanjut metode cross untuk putar miring goyang. Kita mulai pertemuan kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke contoh soal. Ketahui struktur yang di bawah ini. Hitung reaksi peletakan momen ujung gambar bidang gaya dalam dengan metode distribusi momen. Dengan ada A, B, C, D ya. Tinggi AB yang sisi tegaknya 3 meter, sisi yang lebarnya 2 meter. Nanti akan kita cari sisi miring dari AB ini ya. Dan ada gaya beban 20 kN di titik B. Di titik B di sini juga ada gaya ini 40 kN ya, 40 kN di tengah-tengah bentang, dan bentang BC dia 3 meter panjangnya, tinggi bentang CD yang tegaknya 4 meter dan sisi lebarnya 2 meter. Masing-masingnya mempunyai EI 4 EI untuk AB, 3 EI untuk BC, dan 4 EI untuk CD. Jadi di sini ada 2 portar miring ya. Kalau minggu lalu pertemuan sebelumnya kita hanya 1 portar miring, 1 portar lurus ya, dan 1 portar miring. Kita masuk ke penyelesaian. Gambar umumnya seperti ini ya. Jadi ada berbentuk seperti ini, beban 20 kN di titik B, dan juga di tengah bentang BC ada beban 40 kN. Pertama kita anggap dulu kita sebagai penambahan sendi roll untuk tidak bergoyangnya. Pada kondisi tidak bergoyang ada penambahan sendi roll dengan gaya R arah kanan ya. Arah kanan, inilah kondisi tidak bergoyang. Kondisi kedua akan kita tambahkan nanti adalah kondisi bergoyang. Sendi tambahan kita hilangkan, jadi hanya ada gaya R action ke arah kanan. Nanti ada faktor kembali C1 untuk kita kalikan semua gaya dengan C1 nanti ya. Jadi R ini yang kita dapatkan di sini akan ditambahkan dengan C kondisi kedua ya, C kali R action kondisi kedua. Itu adalah persamaan pertama ya. Jadi ini penyelesaian untuk tidak bergoyang, kondisi tidak bergoyang. Jadi ada penambahan sendi roll. Ya, sini penambahan sendi roll ya. Ada gaya R sebesar R. Langkah pertama adalah kita masuk langsung ke persamaan keseimbangan ya. Persamaan keseimbangannya dulu, berarti kita lihat dulu bagaimana persamaan keseimbangannya untuk sigma fx nya, sigma horizontal sama dengan sigma horizontal sama dengan 0. Nanti ada gaya AX, nanti ada gaya DX yang 20 jelas ya. Nanti kita perlu kita cari berapa nilai R. Jadi nilai R ini yang sebenarnya akan kita cari. Jadi kita perlu dulu mencari AX dan DX sebelumnya. Setelah itu baru kita bisa memperoleh nilai R ya. Karena R itu akan kita tambahkan dengan C1 kali R aksen ya. Sama seperti biasanya, awalnya kita definisikan faktor kekakuan setiap elemen. Jadi kita anggap kondisinya seperti kondisi yang sebenarnya dengan ada roll di sana. Nanti AB dia 4 DI, ada sendi jepit-jepit. Sini jepit-jepit AB 4 DI. BC dia ada jepit roll 3 I per L, dan CD ada roll jepit juga 3 EI per ya. Itulah faktor kekakuan. Jadi ada AB, BC, dan CD ya. CD.
Jadi faktor kekakuan KAB atau KBA 4i per L sama dengan 4 kali 4i ya, karena ada kekakuannya 4i tadi ya. Dari 4i 4 bagi L nya 3,61 karena kita udah mencari tadi. Kalau sini ada 2 di atasnya 3, berarti ini adalah 3,61 untuk AB ya. Berarti KAB atau KBA, kekakuan AB dan kekakuan BA atau kekakuan BA sama dengan 4,44 EI. Berikutnya kita masuk ke ABC dan atau KCB, dia 3i per L, berarti 3 kali 3i ya, karena sini ada tadi di bentang BC itu EI nya 3i, 3 kali 3i per L nya juga 3. Jadi panjangnya adalah 3, berarti 3 kali 3 bagi 3 sama dengan 3i. Berikutnya KCD, KDC ya. KDC berarti dia roll dan jepit ya, berarti 3i per L, 3 kali i nya 4i, L nya adalah 4. Karena tadi dia kalau salah dia tingginya 4, ini 2 ya, berarti untuk CD nya ada 4,47 L panjangnya ya. Jadi KCD dan KDC adalah 2,68 EI. Setelah itu kita masuk ke faktor distribusi ya. Setelah kita ketahui kekakuan, kita masuk ke faktor distribusi. Titik bom kita ada 2 ya, ada B dan ada di C untuk portal ya. Di B, AB dan BA salahnya elemen AB dan elemen BA. Kalau C, CB dan CD, jadi ada 2 elemen ya, masing-masing titik hubung. Setelah itu kita cari kekakuannya, faktor distribusi ya, distribusi FAB, kekakuan A B per kekakuan AB kali kekakuan dari jepit ya, berarti dia 0. Nah, yang jepit adalah tak hingga ya. Berikutnya distribusi faktor dari BA adalah KBA per KBA per KBC. Jadi sini ada 2 ya, BA dan BC. Berapa kekakuan BA, berapa kekakuan BC, berarti KBA adalah 4,4, BC nya 3, berarti nanti kita tambahkan ya, ini adalah sigma kekakuannya di B ya. Kekakuan di B berarti 4 per 4 EI tambah 3i, hasilnya adalah 0,6. Berikutnya untuk distribusi faktor BC, kekakuan BC per sigma kekakuan di B juga ya, karena ini di B semuanya. Berarti 3 EI per 4,4 EI tambah 3i sama dengan 0,4. Berikutnya kita distribusi faktor CB, ini titik CB berarti dia karena dia roll ya, berarti dia dibagi kekakuan sendiri 3i per 3i hasilnya 1. Yang berbeda nanti distribusi faktor CD ya, CD sama juga ya, sama karena dia roll ya. Kalau tidak roll hasilnya kita ada sigma, kalau tidak roll dia harusnya sigma kekakuan C kalau dia tidak roll, berarti sama juga 1 hasilnya. Dan untuk yang jepit distribusi faktor DC, KDC per KDC bagi tak hingga sama dengan 0. Itu distribusi faktor untuk penyelesaian tidak bergoyang ya. Setelah itu langkah ketiga kita cari fix and moment. Ini sama seperti sebelumnya, kita cari momen ujungnya. Untuk di tengah bentang ada beban 40 kN, berarti kalau di sini dia adalah 0 ya, karena dia roll, berarti yang ada adalah MBC. Fix and moment BC adalah 3PL per 16, hasilnya 22,5. Jadi di sini ada 22,5. Setelah itu kita masuk ke tabel distribusi. Setelah kita dapatkan masing-masing faktor kekakuan yang pertama tadi ya,
yang kedua faktor distribusi, yang ketiga tadi kita ada hitung fixed end moment, hanya satu aja ya yang ada fixed end momennya untuk BC ya, karena ini kondisinya tidak bergoyang ya, jadi tergantung kalau ada yang bebannya berada di bentang tersebut ya bisa ada fixed end moment, kalau tidak dia nol ya, di kondisi tidak bergoyang. Setelah itu kita hitung berapa sigma dari ABC akan untuk di titik B ya. Berarti 22,5 dikali minus 1, berarti ini minus 2,25 dikali distribusi faktor ya. Kita kali di atas, hasilnya adalah yang di bawah. Hasilnya minus 13,5 dan minus 9. Setelah itu setelah kita kalikan dengan distribusi faktor untuk kondisi balance-nya, berarti kita pindahkan carry over-nya, hanya satu aja yang bisa pindah ya. Ini satu aja yang bisa pindah karena yang lainnya kondisinya adalah ini ada roll ya. Roll hanya kondisi yang di sini yang bisa pindah. Karena jepit-jepit ya untuk bentang AB. Berarti yang bisa pindah adalah AB ke BA, BA ke AB. Karena ini 00 ya, kita hitung. Setelah itu kita anggap selesai karena di sini ya CO-nya 0, berarti tidak bisa kita lanjutkan ya. Tidak bisa kita lanjutkan, kita langsung hitung sigmanya adalah minus 6,75. Ini minus 13,5 dan ini 13,5. AB-nya adalah gayanya minus 675, BA-nya 13,5, minus 3, dan BC-nya 13,5. Setelah kita dapatkan itu nilainya, kita masukkan ke free body masing-masing ya. Ini tadi adalah minus 0,675, arahnya searah jarum jam minus ya. Itu kesepakatan di awal, minus searah jarum jam. Ini juga minus. Ini adalah plus berlawan jarum jam. Ini minus ya. Dan ini minus. Setelah itu kita turunkan masing-masingnya sesuai reaksi yang kita inginkan free body masing-masing ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi silakan di refer materi sebelumnya bagaimana untuk menurunkan analisis free body ya, sampai dapat reaksi di masing-masing ujung ya. Seperti sini adalah 23,08 nya adalah baratnya AX nya, ini AY, ini adalah TX, ini adalah YY. Berarti ini minus ya sebenarnya berlawan jarum jam. Itu untuk gaya di reaksi peletakan A dan B ya. Ini adalah gaya-gaya dalam, ini juga turunan dari momen momen yang di ujung ya. Nah, di ujung ini turunkan. Ini karena tidak ada momennya 0, berarti dia tidak ada gayanya 0 ya. Kalau ini tergantung dengan yang ini, karena di sini ada beban merata, beban terpusat ya. Dan juga ada momen di B, momen di B. Ini juga momennya 0, berarti dia hanya tergantung dengan ini nanti ya. Tergantung dengan momen dan juga gaya di BC dan akan berhubungan dengan CD nanti ya, akan berhubungan dengan CD. Oke, silakan nanti di apakan nanti untuk reaksi tumpuan ini ya, dari turunan dari momen. Nanti silakan di refer materi sebelumnya, sudah saya jelaskan secara detail ya. Setelah itu kita dapatkan yang kita inginkan tadi adalah AX ya, dan DX ya. Jadi langsung kita masukkan ke rumus tadi.
AX nya adalah kita ketahui ini adalah AX ditambah 20 ya, 20 ini kurang DX tambah R, sehingga kita peroleh R nya adalah minus 35,33 kN. Itu kondisi penyelesaian tidak bergoyang. Oke, berikutnya kondisi penyelesaian bergoyang. Jadi sendi tambah dihilangkan. Di kondisinya jadi bergoyang. Jadi kita ingin cari R aksen nanti. Berapa R aksennya nanti kita kalikan dengan C1. Karena dia hanya satu tingkat. Sama seperti tadi, kita langsung demonstrasikan faktor kekakuan setiap elemen. Jadi tidak jauh berbeda dengan tadi ya. Kekakuannya kita anggap sama. AB itu 4I per L karena jepit-jepit, BC dia 3I per L karena jepit roll, dan CD ada roll jepit sehingga juga 3I per L. Setelah itu kita masukkan nilainya sama seperti tadi nilainya. KAB atau KBA 4,44 EI, KBC dan KCB dia 3I, dan KCD dan KDC adalah 2,68 EI. Otomatis faktorisasinya juga sama, tidak jauh berbeda tadi ya. Untuk distribusi faktor AB 0, distribusi faktor BA 0,6, distribusi faktor BC 0,4, distribusi faktor CB 1 dan CD 1, dan juga DC adalah 0. Yang berbeda adalah nanti di fixed end moment. Jadi untuk ini B bergeser sebesar delta AB dan delta BC, ada pergeseran nanti, dan C bergeser sebesar BC dan CD. Jadi masing-masingnya bergeser, dan untuk fixed moment AB kita asumsikan dia 100 kN ya. Sehingga kita bisa memperoleh nilai delta AB nanti berapa. Ini adalah rumusnya ya. Rumusnya sama dengan 6I delta AB per L kuadrat sama dengan 100. Jadi kita bisa memperoleh berapa delta AB nya. 6 kali 4I kali delta AB per 3,61 kuadrat sama dengan 100, berarti delta AB nya adalah 54,18 EI. Setelah kita peroleh itu nilainya, nanti masing-masing yang akan berhubung ya. Jadi kita sudah mengetahui delta AB nya berapa. Nanti kita akan cari delta BC ya. Delta BC, delta CD dan delta CD nanti. Inilah lebih kurang pergeserannya ya. Pergeserannya kita akan cari delta BC dan delta CD. Nanti berarti ini kondisi BB aksen, nanti ini B aksen, nanti BB aksen, ini pindahnya sebesar C aksen, berarti CC aksen ya. Ini sudutnya 33,69 nih, 26,57 ya. Ini penting nanti karena kita akan menghitung berapa delta CD nya. Oke, kita lanjut. Delta adalah sama dengan delta AB cos 33,69. 33,69 itu adalah delta ya. Kita akan mencari deltanya berapa. 45,08. Ini adalah delta yang panjangnya. Delta adalah yang panjang ya, delta AB kali cos 33,69, jadi 45,08. Berikutnya kita mau mencari delta CD berapa ya, delta CD dan delta BC nanti ya. Delta BC kita cari delta CD dulu, dan kita cari delta BC dulu ya, baru delta CD. Setelah kita peroleh ini 45,08
0,8 kondisi yang panjang, berarti kita bisa mencari yang tinggi ini adalah delta tan 26,57 ya. 26,57 ini adalah sudut dari CD ya, 26,57. Karena ini adalah untuk yang panjangnya ada perubahan dari C ke C aksen adalah 22,54 per EI. Itu adalah perpindahannya C aksen. Dan juga untuk ini adalah delta tan 33,69, ini sudutnya 33,9, berarti perubahan B ke B aksen atau BB aksen ya adalah 30,05 EI. Sehingga nanti kita bisa mencari delta BC berapa. Delta BC adalah B aksen kali C aksen. Berarti B kali C aksen 22,54 EI tambah 30,05 EI, hasilnya 52,59 EI. Delta CD adalah delta bagi cos 26. Delta CD adalah setelah kita peroleh ini berapa nilai dari 45 ya, dan juga setelah itu kita bisa memperoleh berapa tannya, baru kita bisa mencari delta CD. Inilah delta per cos 26,57 ya. Ini CD berarti delta cos 26,57 ini. Berarti sisi yang di atas ya. Sisi yang di atas bukan sisi yang di depan dari 26,57 dari bentang yang panjangnya. Hasilnya adalah 50,4 EI. Setelah itu, setelah kita dapatkan delta BC, ini delta BC dan delta CD ini lebih ke matematik nantinya. Silahkan di review lagi matematiknya, bagaimana untuk yang cos, tan, dan lain-lain. Dan setelah kita dapatkan delta BC dan delta CD, kita masukkan nilainya masing-masing ya. Delta BC tadi adalah 52,59, dan delta CD adalah 50,4, sehingga kita bisa memperoleh fixed end momennya ya, adalah ini 52 ya. Ini adalah 52,59, kalau ini adalah 30,4. Jadi penting sekali bagaimana kita bisa mencari dari ini ya, delta perpindahan ini lebih ke matematik sih, lebih ke matematik. Kita refer lagi matematiknya. Kalau ini sini adalah segitiga, kita pindahkan ya sini, delta AB 54,3 ya. Ini adalah delta AB, ini adalah bentang AB, delta AB, nanti ada perpindahan delta AB ya. Sini adalah delta ya, delta, dan sini adalah tadi delta tan. Delta tan 33,69 karena sebenarnya 33,69 ya. Begitupun yang di sini ya, berarti lebih kurang seperti ini nanti ya. Sudutnya adalah 26,57. Delta tan 26,57. Delta CD ini adalah delta perpindahannya. Oke, lebih kurang seperti itu. Silahkan direfer lagi matematiknya, sehingga kita nanti bisa mendapatkan fixed moment masing-masing. Kalau ini sudah jadi 100, sudah 100, dan nanti memang tadi kan di awalnya rumusnya 6i ya, 6i delta AB per L kuadrat. Jadi setelah itu baru 100 ya, karena kita delta AB ini penting nanti untuk mencari
perubahan untuk delta BC dan nanti juga akan terkait dengan delta CT. Jadi perlu kita mencari delta AB dulu sehingga kita bisa cari delta BC dan delta CD. Sehingga ujiannya 100, ini adalah 52,59 dan 30,24. Setelah itu kita masuk ke tabel distribusi untuk 1, 2 sama seperti tadi ya. Sama seperti tadi yang penyelesaian tidak bergoyang, yang berbedanya nih untuk yang penyelesaian bergoyang itu adalah di fixed moment. Jadi setelah kita dapatkan ini 100 dan ini 52,59, sehingga nanti kita langsung ke perhitungan ya. Jadi kita jumlahkan ini, jadi ada sekitar tersisa minus 48 ya. Ini adalah minus dan kali minus ini 48, jadinya plus 48 di minus ya, sekitar 48 dikali distribusi faktornya, dikali di atasnya dapat hasilnya minus 28,45 dan minus 18,96. Jadi setelah itu kita carry over kan menjadi minus 14 kali setengah ya. Kalau sini kan 0 ya, berarti 0. Jadi karena dia 0 tidak bisa ditentukan. Jadi kan kenapa ini terjadi hanya kondisinya seperti itu, karena dia untuk AB itu adalah jepit-jepit ya, sementara yang lainnya adalah jepit roll dan roll jepit. Jadi tidak ada faktor carry over di sana, tidak ada perpindahan. Jadi setelah itu kita hitung sigmanya ini 85,78, itu 1 dan ini minus 1. Setelah itu kita masuk ke analisis free body. Body dari momen itu nanti kita turunkan ya. Turunkan, saya contohkan ya. Ibaratnya ada 1 ini 87 ya. Inti gayanya kita turunkan berapa. Ini tergantung dengan ini 85 ya. Ini 85 sekitar 45, nih 71 berarti nanti adalah ada faktor 71 bagi bentangnya tadi berapa? Sekitar 3, ya. Ini karena di sini dia plus, ini arahnya ke bawah ya. 1, berapa nanti kurangi lagi 85 bagi berapa, ini adalah 85 bagi berapa, jadi tambahkan nanti hasilnya adalah 68 dan 23 ya. Ini untuk 23, ini 71. Di satu ini momennya, B nya adalah 0 ya nanti. Oke, setelah dapatkan masing-masing free body-nya adalah 71. Dan yang penting adalah kita memperoleh AX-nya ya. Apa X-nya dan berapa DX-nya. Dan setelah itu kita bisa memperoleh AX 68 dan DX-nya adalah 19,49. Setelah itu kita masukkan ke persamaan keseimbangan. Sigma fx adalah sigma horizontal sama dengan 0. Kita dapatkan minus 68,4 karena arahnya berlawanan ke kiri ya. Ini ke kiri berarti dikurang kedua-duanya, ditambah R aksen, dan sini tidak ada beban ya karena dia kondisinya bergoyang ya, sehingga dapat R aksennya 87,83 kN. Jadi setelah itu kita saksikan ke persamaan utama ya, sehingga kita peroleh adalah C1 nya berapa ya. Kita peroleh C1 nya karena kita dapatkan R aksen, dan kita bisa memperoleh C1 nya lah 35,33 bagi 87,83 ya. Jadi itu
kita tekan C1 karena ini akan berguna untuk faktor. Jadi apapun gaya ini kita kalikan dengan C1 ya. Semuanya, sehingga nanti setelah itu baru kita tambahkan dengan ini ya. Kita tambahkan sehingga kita bisa memperoleh hasilnya adalah untuk momennya adalah ujungnya adalah 15,28. Ini reaksinya 14,91, ini 41,41, ini 27,76, ini 12,16 dan seterusnya. Jadi ini faktor penggali ini C1 ini adalah khusus untuk yang ini saja ya. Khusus saja, setelah itu ditambah dengan yang kondisi pertama. Ini kondisi pertama, ini adalah kondisi kedua. Setelah itu ditambahkan dapat hasilnya pada kondisi yang ketiga. Setelah kita dapatkan masing-masing ini, baru kita bisa menggambarkan gaya dalamnya. Jadi bisa kita tambahkan gaya dalam. Ini lebih kurang gaya dalamnya seperti ini ya. Setelah kita peroleh AY-nya, AX-nya yang sebenarnya dengan dua kondisi portal kondisi tidak bergoyang dan kondisi bergoyang, juga DX dan DY-nya, dan ada momennya, dan juga ada beban sini ya, dan ada momen. Nanti dari itu kita bisa menggambar diagram momen. Di sini adalah 27,76, ini 15,28 sama dengan kondisi momennya. Momennya ini 37,69 karena di sini ada faktor dari 40 kN nanti ya. Faktor 40 kN. Nah, untuk ini adalah 12,16. Untuk refleksinya lebih kurang seperti ini kondisinya, jadi ada perpindahan bentuknya seperti ini ya. Portalnya akan bentuk seperti ini karena ini adalah portal goyang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan saya sampaikan. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.